Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu ya dal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kebahagiaan dunia maupun di akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dijumpakan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kaum muslimin, para pendengar setia dan Radio Dais MAJT TV dimanapun Anda berada, juga mendapatkan syafaat beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah kita ya di kajian sore kali ini. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Yang penting tuh yang utama adalah sehat ya Inggih. Alhamdulillah. Dan juga para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hari ini tentunya lagi tidak enak badan semisal, atau lagi sakit semisal, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, masih dengan Faiz bersama dengan narasumber kita, beliau Bapak Kiai Haji Hilmi Wafa, yang nanti akan mengkaji dalam kajian sore kali ini ya. Untuk itu bagi para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang ingin menyimak, silahkan diklik saja di Radio Dais atau gelombangnya Radio Dais, yaitu di 107,9 FM, atau bisa melalui di live FB-nya Radio Dais. Dan para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang nanti apabila ingin bertanya, silakan bertanya saja langsung kepada narasumber kita di 0821 atau bisa melalui telepon di 024 674 6352. Untuk itu yuk kita sama-sama menyimak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, yaitu Kiai Haji Hilmi Wafa. Silakan Gus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk meneruskan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram, yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah masuk ke bab yang baru ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab adzan dan sekarang kita masuk bab syurutis shalah atau syarat-syarat salat. Jadi syarat-syarat salat ini adalah perbuatan yang di luar amal salat ya, tetapi menjadi syarat dari sahnya salat tersebut. Sehingga perbuatan-perbuatan yang walaupun ini di luar amaliyah salat, tetapi ini harus dilakukan untuk terpenuhinya sahnya salat kita. Maka ini disebut syarat. Kalau perbuatan-perbuatan yang terdapat di dalam salat namanya rukun salat.
ya, rukun. Nah, kalau ini syarat, ya. Dan syarat ini ada beberapa, salah satunya nanti kita mulai satu persatu dari hadis-hadis yang akan kita baca. Baik, kita lanjutkan. Berarti hadis yang nomor 151. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin ibni Talqin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Jadi Ali ibni Talqin di sini maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, bahwa beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian itu keluar angin, dalam arti kentut, ya, di dalam sholatnya, maka hendaknya dia menghentikan sholat, kemudian berwudu dan mengulangi sholatnya. Ini hadis riwayat dari 5 imam dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Nah, jadi di sini kasusnya adalah ketika orang di dalam sholat, kemudian dia kentut, maka Rasulullah memerintahkan orang itu untuk mengulangi sholatnya atau menghentikan sholatnya, lalu berwudu dan mengulangi sholatnya. Berarti di sini sebenarnya bukan hanya batal sholatnya, tetapi batal pula syarat dari sholat itu, yaitu suci dari hadas. Ya, di sini adalah hadas kecil, yang mana untuk mensucikan hadas itu dengan cara berwudu, hadas kecil. Nah, sehingga dia tidak hanya batal sholatnya sebenarnya, tetapi juga batal wudunya. Ya, jadi intinya dia batal wudu, karena wudu itu adalah syarat dari sahnya sholat, maka sholatnya juga batal pula. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kemudian kita memahami bahwa kentut itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudu, kan gitu ya. Karena kasusnya dalam hadis ini adalah sholat, ya, tetapi Rasulullah mengatakan falyansarif wal yatawaddo, dia disuruh berwudu. Berarti sebab asalnya itu adalah dia batal wudunya, karena kentut itu membatalkan wudu. Maka sedangkan wudu itu adalah bagian dari syarat sahnya sholat, maka sholatnya pun batal pula. Jadi itu rangkaiannya seperti itu. Nah, maka para ulama kemudian mengatakan bahwa kentut ini adalah sesuatu yang membatalkan wudu, dan itu merupakan bagian dari penyebab adanya hadas, yaitu hadas kecil. Nah, jadi apabila wudunya batal, maka sholatnya pun juga batal. Nah, kalau sholatnya batal, maka sholatnya wajib diulangi dengan sebelumnya dia berwudu kembali, kan itu. Nah, bersuci terlebih dahulu. Nah, jadi di sini dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan tentang hadas-hadas kecil, ya, bahwa sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur itu membatalkan wudu. Itu menyebabkan hadas kecil, ya. Illal mani, kecuali mani, itu menyebabkan hadas besar, ya. Jadi walaupun di sini hanya menyebut kentut, ya, tetapi kalau nanti ini menjadi sebuah kesimpulan
hukum itu tidak hanya berlandaskan pada satu hadis ini saja. Para ulama kemudian merangkum dari berbagai hadis, termasuk hadis ini sebagai salah satu dasar untuk kemudian membuat kesimpulan hukum tentang hadas kecil. Ya, jadi hadas kecil itu sebenarnya fokusnya ada pada dua, yaitu keluarnya sesuatu dan menyentuh sesuatu. Ya, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, menyentuh sesuatu dalam arti menyentuh kemaluan, kemudian menyentuh kubul dan dubur tadi ya, menyentuh kubul dan dubur, atau menyentuh ajnabi. Jadi laki-laki menyentuh perempuan sama-sama dewasa tanpa ada penghalang, kulit dengan kulit ya, dan itu bukan mahram, maka itu juga membatalkan wudu atau hadas kecil. Jadi setidaknya pada dasarnya dua itu, yaitu menyentuh dan keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Nah, itu dari sisi syariat, ya, bahwa keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur itu menyebabkan hadas, yang hadas itu harus disucikan. Kalau hadas kecil disucikan dengan wudu, dan itu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau itu sedang sholat kemudian keluar dari kubul atau duburnya sesuatu, maka itu membatalkan sholatnya dan harus diulangi. Nah, kemudian dari sisi yang lebih dalam ya, dari sisi hikmah atau yang tersirat dari syariat ini, apa yang disebut sebagai hadas itu ya. Hadas itu kan kotoran ya, kotoran. Lalu bedanya dengan najis apa kan itu? Nah, kalau najis itu adalah kotoran yang zahir, yang kelihatan. Jadi maka dia disucikan di tempat najis tersebut. Jadi misalnya ada najis di tangan kita, maka kita bersihkan tangan kita itu dari najis. Tetapi kalau hadas ini adalah kotoran yang bersifat batin, yang tidak zahir ya. Maka ketika kita kentut, tidak kemudian yang kita basuh adalah tempat keluarnya kentut itu ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan kan, kenapa kalau kita kentut itu malah yang dibasuh muka kita, bukan pantat kita kan gitu ya, seperti itu. Kalau ini pernah ada kisah itu tentang di dalam kisah Abu Nawas ya, ada orang yang tanya seperti itu. Nah, tetapi karena yang tanya ini adalah orang yang suka berdebat ya, suka ngeyel gitu ya, maka Abu Nawas pun menjawab dengan argumen yang istilahnya yang tidak secara dalam menjelaskan tentang itu, tapi sekedar untuk mengalahkan argumennya saja, karena orang ini tidak perlu untuk dijelaskan lebih dalam, karena dijelaskan seperti apapun orang ini akan membantah itu. Maka ketika ditanya, kenapa wahai Abu Nawas, kenapa orang kentut itu yang dibasuh mukanya bukan tempat keluarnya kentut? Kemudian oleh Abu Nawas ini, orang ini dicubit pantatnya. Nah, ketika dicubit pantatnya dia teriak, aduh gitu ya. Terus Abu Nawas bilang, lah kamu dicubit pantatnya kok yang teriak mulutmu, bukan pantatmu kan itu. Nah, akhirnya orang itu diam ya, karena memang jawaban-jawaban seperti itu kadang diperlukan. Kalau Gus Bahak menyebut cangkem elek kan itu ya, kadang-kadang itu diperlukan bagi orang-orang yang memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah kan itu. Nah, tetapi kalau kita mau lebih dalam tentang hadas ini, jadi hadas itu kotoran-kotoran yang bersifat batiniah ya. Jadi kita lihat tadi bahwa yang menyebabkan hadas itu setidaknya kan dua tadi, yaitu keluarnya sesuatu dan menyentuh sesuatu.
ya, dari keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur menyentuh sesuatu yaitu kubul dan dubur dan ajnabi tadi. Perbuatan ini adalah perbuatan yang bersifat privasi, dalam arti kalau diketahui oleh orang lain itu sesuatu yang tidak pantas. Jadi kita misalnya keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur itu kan seperti buang air kecil, buang air besar, ya, termasuk kentut tadi. Kenapa ketika buang air kecil itu kita bersembunyi, ya, tidak di depan umum. Ketika kita buang air besar juga kita tidak ingin dilihat oleh orang lain. Bahkan kentut pun kalau diketahui orang lain tuh kadang kita malu kan itu, ya. Nah, jadi itu adalah memang perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya untuk diketahui oleh orang lain. Perbuatan yang tidak pantas untuk dikonsumsi secara umum. Begitu juga menyentuh tadi. Kalau kita dilihat oleh orang menyentuh kubul atau dubur, itu kan juga malu, ya. Nah, termasuk menyentuh ajnabi, itu juga kalau dilihat orang lain tentu akan malu, kan itu. Betul. Nah, sehingga sesuatu yang tidak pantas ini itu adalah sebuah kotoran. Ya. Itu batas minimal. Lebih dari itu adalah sesuatu yang dosa. Perbuatan itu lebih-lebih lagi tidak pantas dan tidak layak untuk dilihat oleh orang lain. Makanya wudhu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nah, maka dengan berwudhu itu satu, bukan hanya hilang hadasnya, yang mana hadas itu tadi kotoran batiniah, ya, yang tidak terlalu kotor, ya, lebih kotor lagi yaitu perbuatan dosa, kan itu. Nah, itu pun juga bisa dibersihkan melalui wudhu tadi. Ya. Nah, kalau dosa yang besar lebih lagi, maka kemudian setelah berwudhu dia sholat sunnah taubat misalnya untuk memohon ampun atas dosa-dosanya. Nah, jadi di sini bahwa hadas itu adalah kotoran batiniah, walaupun itu bukan dosa. Walaupun itu bukan dosa, tetapi itu sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat atau diketahui oleh orang lain. Apalagi dosa-dosa. Tentu lebih-lebih lagi kita mesti membersihkan diri dari dosa-dosa itu ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu juga termasuk bagian dari penghapus dosa. Jadi itu yang membedakan antara najis dengan hadas, ya. Jadi kalau najis itu membersihkan kotoran-kotoran yang zahir, sedangkan hadas itu membersihkan kotoran-kotoran batin, ya. Yang meskipun hadas itu bukan sesuatu yang berdosa, apalagi yang sesuatu yang berdosa itu tentu lebih kotor lagi dan lebih layak untuk disucikan, ya. Betul. Dengan berwudu maupun dengan beristighfar, bertobat, melakukan sholat dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk hadis tentang batalnya sholat karena kentut ini. Ya. Baik, Ustadz atau Pak Yai atau Gus ini nak saya panggilnya ini. Lebih familiar Gus saja ya. Pak Yai, Gus mawon ya. Lebih familiar aja Gus. Gini Gus, tadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan batalnya wudhu, diantaranya adalah tentang ajnabi. Itu bersentuhan dengan lawan jenis. Tadi ya, itu kalau semisal ini Gus, kita bersentuhannya itu tidak sengaja. Kadang kita mohon maaf kalau di tempat musola yang sempit biasanya itu antara tempat wudhunya antara laki-laki dan perempuan itu kadang sama. Nah itu mereka bersentuhan. Terus ada yang berkeyakinan, enggak batal, wong kita enggak istilahnya enggak sengaja, ada bilang seperti itu. Nah itu gimana, Gus? Ya. Jadi dalil tentang batalnya wudhu karena bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ajnabi yang sama-sama dewasa tanpa ada ikatan, penghalang, ya, antara kulit dengan kulit, ya kan, dan tidak ada ikatan kemahroman tadi, maka ini dalilnya adalah
di dalam Al-Qur'an, yaitu aula mastumun nisa, ya. Ketika engkau menyenggol, ya. Menyenggol perempuan, ya. Jadi beda antara menyenggol dengan menyentuh, ya. Betul, ya. Kalau menyentuh itu bahasa Arabnya masu, ya. Tapi kalau lames, aula mastum kan lams, ya. Lams itu nyenggol. Kalau nyenggol itu berarti tidak harus, kalau menyentuh itu kan dengan telapak tangan. Kita menyentuh ini dengan telapak tangan. Tapi kalau nyenggol berarti dengan segala segala anggota badan. Bisa dengan punggung tangan, bisa dengan siku, bisa dengan kaki. Pokoknya bersentuhan, ya. Bersentuhan dengan menyentuh kan beda. Kalau bahasa Indonesia nyenggol kan bersentuhan. Bersentuhan itu berbeda dengan menyentuh. Kalau dalam bahasa Arab mas dengan lams itu beda. Nah, maka di sini jumhur ulama Syafi'iyah, ya, mayoritas ulama dari madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, ya, kalau itu bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan tadi yang bukan mahram, maka itu batal wudunya. Ya. Nah, tetapi ada sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah itu yang memaknai aula mastum itu berarti kan ada subjek an-nisa, ya, aula mastumun nisa, ada subjek, ada objek, ya kan? Ada fa'il, ada maf'ul. Nah, sehingga kemudian mereka memaknai kalau kita sengaja menyentuh, ya, maka itu batal. Tapi kalau kesentuh maka tidak batal. Jadi menyenggol dengan kesenggol tadi. Ya, menyenggol dengan kesenggol itu dinilai berbeda. Kalau kita menyenggol maka kita batal. Tapi kalau kesenggol itu tidak batal. Nah, oleh karena itu kalau kita berada dalam situasi normal, maka tentu kita memakai hukum yang lebih ketat, kan itu. Tetapi kalau misalnya kita dalam keadaan yang sulit, maka kita bisa menggunakan yang lebih mudah, pendapat yang membolehkan, atau tadi apabila kesenggol tidak batal, tapi kalau nyenggol yang batal. Itu misalnya terjadi ketika misalnya di tawaf. Betul. Tawaf itu seperti sholat. Syarat sahnya tawaf itu harus suci dari hadas, termasuk hadas besar dan hadas kecil. Nah, padahal ketika tawaf itu berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan yang sangat berpotensi untuk bersenggolan. Nah, sebenarnya beberapa ulama itu menyarankan untuk kita berganti madhab ketika tawaf itu dalam hal bersucinya. Tapi sebenarnya kita tidak perlu untuk berganti madhab, karena dalam fikih Syafi'iyah pun ada qaul, ya, walaupun itu dhaif, walaupun itu qaul yang tidak muktamad inda jumhur Syafi'iyah, tetapi itu bisa dipakai dalam arti tidak keluar dari madhab Syafi'i, tetap menggunakan wudunya pun dengan cara wudu Syafi'i, batalnya pun tetap menggunakan batal Syafi'i, hanya saja Syafi'i yang pendapat yang dhaif tadi, pendapat yang sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah yang memaknai tadi aula mastumun nisa itu kalau kita menyenggol itu batal, tapi kalau kesenggol tidak batal. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita nggak perlu membahas di luar madhab Syafi'iyah, itu sudah cukup. Ya. Oh ya Pak, ya, ini ada pertanyaan dari pendengar setia Radio Dais yang bertanya dari Fazal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai, saya mau tanya, tadi penjelasannya tentang sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul dan dubur, yaitu antara depan dan belakang katanya. Iya. Terus di situ tadi Pak Yai menyebutkan ada ilal mani. Ya,
kenapa atau kecuali mani. Kenapa mani itu tidak dikategorikan sebagai hadas kecil yang ternyata itu keluar dari dubur atau kubul. Nah, itu gimana Pak Yai? Kenapa mani Iya. itu dikatakan sebagai hadas? Iya. Jadi Tapi kalau mohon maaf Pak Yai, sebelum dijawab kita break sejenak. Oh, baik, Untuk terima sambil kasih. menunggu penanya dari yang sambil kita menunggu penanya dari pendengar setia Radio Dais. Iya, iya. Kita kembali dengan satu nada setelah berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna, Dipancarkan dari Menara Al-Husna. kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Masih dengan Faiz bersama dengan narasumber kita, beliau Bapak Kiai Haji Hilmi Wafa. Baik Kiai, tadi ada pertanyaan dari pendengar. Dan sebelum dijawab Kiai, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa Amajid TV dimanapun Anda berada, sekali lagi yang ingin bertanya silakan hubungi di 0821 336 70.000 atau bisa melalui telepon di 024 674 6352. Oke, monggo Kiai. ya. Kalau dari sisi fikih ya, dari sisi hukum memang keluarnya mani itu termasuk dari junub ya. Yang mana dalam hadis-hadis itu bahwa orang junub itu diharuskan untuk mandi besar untuk menghilangkan atau untuk mensucikan dirinya. Wa in kuntum junuban fattoharu. Ya, dalam Al-Qur'an pun dikatakan bahwa orang yang junub itu disuruh untuk bersuci. Ya. Nah, keluarnya mani itu termasuk bagian dari junub. Sehingga keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani kan gitu kan. Karena keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur itu hadas kecil kecuali mani, karena mani masuk dalam kategori junub. Sehingga bersucinya adalah dengan cara mandi, bukan dengan cara
wudhu. Itu dari sisi pembahasan fikih. Tapi kalau tadi dari sisi hikmah, ya, dari sisi dibalik hukum tersebut, bahwa tadi dikatakan bahwa hadas itu adalah kotoran, kan itu, kotoran batiniah, ya. Nah, kalau orang kentut itu diketahui oleh orang lain itu malu, lebih malu lagi kalau diketahui dia keluar mani. Kan itu. Sehingga ini tentu lebih besar, ya, lebih besar dari sisi batiniah tadi. Nah, sehingga penanganannya pun berbeda. Kalau kentut cukup dengan berwudu, kalau keluar mani itu dengan cara mandi. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain, ya, bahwa dari sisi fisik saja orang yang kentut dengan orang yang keluar mani kan berbeda. Orang yang keluar mani itu akan mempengaruhi energi yang ada di dalam tubuhnya, sehingga dengan mandi itu tubuh menjadi segar kembali dan lain sebagainya. Itu hikmah-hikmah di balik disyariatkannya mandi besar atau mensucikan diri dari hadas besar, terkhusus yaitu pertanyaan tadi terkait dengan keluarnya mani. Nah, terus gini ya, ada lagi ini mungkin terjadi pada orang tua yang sudah tua. Iya. Itu istilahnya adalah beseren. Iya. Nah, itu bagaimana caranya orang tua tersebut agar bisa sholat layaknya orang jamaah. Iya. Walaupun dia itu terkadang mau agak ragu-ragu, Pak ya. Iya. Jadi agak ragu-ragu. Kita mau sholat, keluar, wudhu lagi. Mau sholat, keluar lagi, wudhu lagi. Lah itu untuk biar dia tidak ragu-ragu dalam melanjutkan sholatnya itu harus bagaimana, Pak ya? Iya. Jadi itu ada penanganan khusus, ya, karena memang kondisinya darurat seperti itu, sehingga ada penanganan khusus. Yaitu apa? Di dalam kitab-kitab fikih sudah dibahas tentang kasus-kasus tersebut, yaitu bagi orang yang mengalami beser, ya, itu dia sebelum melaksanakan sholat, ya, satu, ketika sholat itu sudah masuk waktunya, ya, syaratnya dia sudah masuk waktunya dulu, baru kemudian dia bersihkan dari najis tadi, kencingnya tadi dibersihkan, kemaluannya dari najis dituntaskan, kemudian kalau bisa disumpel, ya, nah, itu disumpel kalau bisa, ya. Setelah itu dia segera berwudu dan kemudian dia bisa segera melaksanakan sholat. Nah, segera di sini, ya, kalau dia berjamaah maka dia boleh termasuk dari kata segera itu, walaupun dia menunggu datangnya imam, itu tidak disebut sebagai menunda-nunda, tapi tetap masih dalam kategori dibolehkan atau dalam kategori segera tadi. Jadi dia menunggu imam, terus kemudian dia jamaah. Nah, kalau kemudian di dalam sholatnya itu ternyata keluar sesuatu dari kubulnya itu karena beser tadi, itu tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhunya, karena memang kondisinya seperti itu. Ini juga berlaku bagi wanita yang misalnya istihadhah, ya. Orang yang istihadhah itu tetap wajib sholat, kan? Padahal dia keluar darahnya terus, bukan darah haid. Ya, nah maka juga seperti itu, ibu-ibu dibersihkan dulu, ya, tempat keluarnya darah itu, lalu kalau bisa disumpel, ya, supaya untuk mencegah keluarnya darah lagi, kemudian dia berwudu dan segera melaksanakan sholat. Kalau kemudian dalam sholatnya itu keluar sesuatu atau keluar darah tadi, maka sholatnya tetap sah, karena memang situasinya seperti itu. Tetapi ada urutannya tadi, ada tata caranya, yaitu dengan cara dibersihkan dulu, kemudian diusahakan untuk ditutup, lalu kemudian dia segera untuk melaksanakan sholat. Dan proses tadi berwudu itu setelah masuk waktunya sholat. Kalau dia misalnya mau sholat duhur, dia melakukan wudunya itu sebelum duhur, itu tidak sah. Karena apa? Karena belum
punya kewajiban untuk melaksanakan sholat duhur. Darurat itu kan terjadi karena ada tuntutan kewajiban. Betul, Kalau ya. belum wajib kan belum darurat kan itu. Ya. Alhamdulillah Pak Yai, kayaknya ini waktunya sedikit bersahabat dengan kita. Ya. Untuk itu kita selesai dulu kajian sore kali ini. Iya. Mudah-mudahan kajian sore kali ini bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kaum muslimin, para pendengar Amin, dan amin. pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, kita alhamdulillah saat ini sudah selesai kajian kita ya, kitab Bulughul Maram kali ini. Besok insya Allah kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti dan menyimak kajian-kajian sore di Radio Dais. Baik, untuk itu selanjutnya kami mohon Pak Yai untuk memberikan berkahnya kepada kita semua, para pendengar setia dan pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di kajian sore kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Yai minta doa berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, sudah selesai kajian kita sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz, saya undur diri dari Radio Dais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.